Kembali di Net 12, besok Republik Indonesia 69 tahun telah merdeka. Bukan lagi turun dalam medan perang, generasi muda kini harus mengisi kemerdekaan dengan berbagai cara yang positif. Nah, sekarang ini giliran Yana mau nanya akan tanya-tanya bagaimana anak muda sekarang ini mengisi kemerdekaan. Sebentar lagi, 17 Agustus 2014, hari di mana rakyat Indonesia akan merayakan ulang tahun Indonesia ke-69. Ya, 69 tahun sudahlah, kita akhirnya terbebas dari kungfuan para penjajah. Nah, Yana jadi inget nih, kalau zaman dulu, para pahlawan kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk merebut kemerdekaan. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang sebagai penerusnya harus mengisi kemerdekaannya dengan cara yang berguna dan bermanfaat. Seperti orang-orang yang Yana mau datengin sekarang ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ini dia nih lagu yang buat Yana merinding dari masih kecil. Langsung deh berasa semangat perjuangan para pejuang merebut kemerdekaan dulu. Wih. Tapi kalau tanggal 17 Agustus sudah deket, yang Yana ingat duluan sih lomba makan kerupuk, panjat pinang, sama balap karung. Hehehe. Tapi yang pasti, rakyat seantero negeri ikut semarak memperingati Hari Kemerdekaan. Tapi sekarang, Yana mau nanya dulu nih sama adik-adik Yana. Secara generasi muda dong yang akan meneruskan dan mengisi kemerdekaan. Gimana ya cara mereka mengisi kemerdekaan? Arti kemerdekaan Indonesia bagi saya itu... Gue bisa kuliah kayak gini ya udah merdeka banget. Untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, tanpa harus ada yang mengganggu. Saya bebas mengaspirasi kemampuan saya di sekolah. Bebas berpendapat. Mau main sepuasnya juga bebas. Yang pasti kebebasan, bisa kebebasan pikiran atau kebebasan fisik. Atau bisa bermain game, itu menurutku juga kemerdekaan. Bebas berekspresi, pokoknya semuanya bebas, tapi masih dalam porosnya gitu. Cara mengisi kemerdekaan buat aku itu Belajar yang rajin, nilai-nilai saya juga bagus, bisa banggain orang tua. Dan mengikuti organisasi sekolah atau kegiatan-kegiatan lain. serta belajar mengenai kebudayaan Indonesia. Jawabannya boleh beda, tapi maknanya tetap satu jua. Sama-sama mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Kalau ngomongin pelajaran, sekolah punya peran penting nih untuk memupuk jiwa kebangsaan kepada generasi muda. Misalnya, dalam kurikulum pendidikan 2013 menetapkan bahwa pramuka sebagai kegiatan wajib sekolah dan menambah bendera merah putih di seragam sekolah. Tapi pastinya mata pelajaran juga dirancang khusus untuk memberi bekal kebangsaan. Supaya lebih jelas soal hal ini, nih Yana mau nanya sama yang berwenang di dunia pendidikan, khususnya di ibu kota Jakarta. Langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme buat anak muda atau anak sekolah. Oke, kalau secara keseluruhan kami disebutkan bahwa dalam mata ajar kita ini ibu kota gitu. Ini ibu kota ini milik seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang punya, kita milik semua. Yang pertama. Yang kedua, secara parsial sekarang di sekolah-sekolah kita tumbuh kembangkan para budaya-budaya baik itu kesenian maupun hasil prakarya di masing-masing sekolah. Ada misalnya kayak di SMK 57 kita tanamkan tolong bikin budaya Betawi. Terus di mana? Di SDN yang dekat Pluit itu budaya pesisir dari Makassar, dari Bugis. Nah, terus di agak ke timur kita tumbuh kembangkan budaya dari Jawa gitu. Sebutannya lagi Mas yang kami ajarkan sekarang, kalau ada makanan misalnya makanan gado-gado Betawi, tidak kami sebut lagi menjadi makanan tradisional, tapi makanan Indonesia berasal dari Betawi. Tempe juga begitu, makanan Indonesia berasal dari Jawa. Tahu juga begitu, makanan Indonesia berasal dari Jawa. Jadi kami akan menghilangkan dan
memang saran saya Indonesia harus menghilangkan paradigma tradisional. Itu dia. Jadi, wahai para adik-adik yang masih di bangku sekolah, pelajaran tentang kebangsaan wajib dihayati dan diterapkan dalam kehidupanmu kelak. Jiwa patriot Yana keluar nih kalau ngomongin soal masa depan bangsa gini. Tapi pelajaran di kelas aja sih kurang cukup ya. Kegiatan tambahan berbau nasionalisme bisa juga dilakukan. Kayak yang biasa dilakukan sama teman-teman Yana yang ini nih. Melalui seni dan budaya, anak-anak muda ini mengisi kemerdekaan. Bukan cuma tampil dalam negeri loh. Mereka sudah tampil di berbagai penjuru dunia. Wih, kece, badai. Ada yang lagi latihan nari, kita ikutan ya. Wah, kebetulan pas Yana dateng, pas lagi latihan. Bentar ya, Yana mau ikutan latihan nari dulu ya. Jatuhnya kayak jengkongan. Ikutan dulu. Udah nyobain ikutan belajar tari saman ternyata sulit juga ya. Kalau lagi di jalannya, Yana mau liatin mereka aja deh. Udah nyerah buat latihan saman. Mau nanya-nanya aja kalau sekarang. Baru ikut segitu aja udah repot. Ternyata sulit, lit. Gak heran nih, berbagai prestasi sudah diraih tim tari SMP Lab School Kebayoran ini. Tahun 2012 lalu misalnya, jadi juara umum Festival Tari Internasional di Polandia. Tahun 2013-nya mendapat penampilan terbaik di International Folk Festival di Yunani. Gile, gak main-main ini sih. Tahun ini, mereka akan kembali berjuang mengharumkan nama bangsa pada sebuah festival tari internasional di Spanyol. Nah, mumpung lagi istirahat, Yana mau nanya-nanya nih sama mereka. Oke, nah teman-teman tadi aku udah nyobain ikut nari saman dan itu ternyata susah banget ya. Aku mau nanya nih, sebenarnya kalau untuk tari saman ini, tari atau buat berangkat ke Spanyol ini udah latihan dari kapan sih? Siapa yang mau jawab? Saya ya? Sebenarnya sih udah dari pertama kali latihan tuh kita bulan Juni akhir gitu, tapi ya belum sekarang, jadi masih awal dasar-dasar gitu dan sekarang jadi kira-kira udah 1 bulan setengah. 1 bulan setengah udah kompak itu. Nah sekarang ini kan lagi musim banget yang namanya tari Korea lah atau tari hip hop ala Amerika lah itu ya. Kenapa sih kalian milih buat latihan tari tradisional gitu? Safira deh. Menarik kan pertanyaannya. Menurut aku kan kita anak Indonesia nih, kan mesti dari kecil kita melestarikan budaya Indonesia biar nanti kalau misalnya kita udah gede budaya-budaya ini masih ada, jadi masih bisa nari-nari. Jadi ini merupakan salah satu bentuk untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, benar nggak? Oke deh, jadi nanti udah siap kan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional? Berapa persen kesiapannya kalau sampai sekarang? Ya, 200%. Waduh, itu lebih dari 100%, berarti artinya siap banget. Tuh kan, sekarang bukan waktunya lagi perang mempertahankan kemerdekaan, tapi berbuat apa aja yang positif untuk mengisi hari-hari merdeka ini. Semangat menggelora, kreativitas diasah, cinta tanah air setia sampai mati. Merdeka! Tentunya semangat ini harus selalu didukung, mulai dari lingkungan paling kecil sampai pemerintah tentunya. Biar tiap generasi muda kenal sejarah dan budaya bangsa. Tentunya menanamkan jiwa nasionalisme. 17 Agustus 2014 ini mengingatkan kembali kepada kita akan pentingnya pendidikan nasionalisme bagi anak muda sebagai penerus bangsa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita semua nih. Ya saya, ya Anda, ya pemerintah, ya orang tua, ya semuanya. Supaya kita nih negara yang sudah merdeka, tetap merdeka.
Gimana? Masih ada yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya? Tenang aja, kirim aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.